Waktu dan tempat dipersilakan, Romo. Bacaan diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai dengan 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain dan 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mari pada malam ini kita melihat sebentar bagaimana Yesus yang bangkit dan pentingnya peranan Maria Magdalena untuk kita. Dalam Injil tadi barusan dibaca ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, di sini dikatakan pagi-pagi pada hari pertama itu. Pagi-pagi apa dimaksudkan? Pagi-pagi hari pertama itu dimaksudkan suatu episode yang baru. Suatu lembaran yang baru. Maksudnya ini, pada hari Jumat, Yesus seolah-olah kalah. Ia tidak turun dari salib, tidak membantai musuh-musuhnya, ia tetap tergantung dan tidak berdaya. Jadi seolah-olah Yesus waktu itu tidak berdaya dan kalah. Tetapi kita melihat justru pada hari Minggu, maut itu dikalahkan. Sengsara yang pada permulaan menjadi suatu kemuliaan. Tangisan yang ada menjadi suatu nyanyian haleluya. Salib yang ada sebagai kutukan sekarang menjadi takhta kemuliaan. Dan mati yang dideritanya sekarang itu menjadi hidup bagi kita. Dan inilah artinya Paskah bagi kita. Dan Paskah juga menjadi puncak seluruh ibadat kita di dalam gereja Katolik. Kita melihat manusia-manusia tidak percaya kalau Yesus itu sudah mati, wafat. Orang-orang yang tidak percaya itu menyuruh penjaga-penjaga supaya makam Yesus itu dijaga. Jangan-jangan orang mati itu bangkit keluar. Dan kemudian mereka ingat juga akan cacian-cacian dari orang-orang yang disalibkan bersama Yesus. Mereka berkata, turunlah dari salibmu. Engkau bisa menyelamatkan orang. Selamatkanlah dirimu. Dan selamatkan kami juga. Yang lain berkata, orang lain diselamatkannya. Tapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan.
Apa yang terjadi? Paskah. Paskah itu Yesus bangkit. Dan lihat, waktu Yesus bangkit pada pagi hari itu, bumi bergetar. Apa yang dimaksud dengan bumi bergetar? Bumi itu ciptaan Tuhan. Mereka turut kagum terhadap Sang Pencipta yang memang tidak bisa mati. Ia harus bangkit untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dan lihat, bumi yang bergetar itu membuat serdadu-serdadu pada ketakutan. Lari ke kota mencari imam-imam yang telah menyuruh mereka untuk menjaga. Tidak ada sesuatu pun yang tahan terhadap dahsyatnya Yesus yang telah bangkit. Yesus itu menjadi jaminan hidup kita semua. Dan ayat yang ke-9 B dikatakan, dari kebangkitan Yesus itu, lalu ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu juga menjadi pertanyaan kita. Sesudah Yesus bangkit, kenapa ia itu menampakkan diri kepada Maria Magdalena? Apa pentingnya Maria Magdalena bagi Yesus? Lalu Bunda Yesus Maria, para rasul, bagaimana dengan mereka? Kenapa mesti Maria Magdalena? Nah, jawabnya ada juga di dalam ayat 9c. Katanya begini, Maria Magdalena telah bertobat. Dan tobatnya itu sungguh-sungguh. Dikatakan juga bahwa ia pernah dilepaskan Yesus dari 7 setan. 7 itu angka genap, lengkap. Jadi ini juga berkata bahwa dosa Maria Magdalena sudah lengkap. Semua dosa pernah dibuatnya. Itulah keadaan Maria Magdalena. Tapi ia bertobat. Dan imannya dalam hati berkata, kalau Yesus dapat melepaskan aku dari 7 setan, dia itu bukan orang sembarangan lagi. Ia itu Allah. Dan ia sekarang menang dari kematiannya. Maria Magdalena tidak berteologi. Ia tidak tahu juga. Tetapi yang dikatakannya itu dari hatinya. Dari hatinya. Dan Yesus menyelami apa yang diimani oleh Maria Magdalena. Ia tidak peduli apa yang pernah terjadi pada Maria Magdalena pada masa lampau. Ia itu adalah Tuhan yang Maha Rahim, yang melindungi setiap orang yang mau datang kepada Dia. Lalu ayat 10 di dalam kitab suci dikatakan, sesudah Maria menampakkan diri, sesudah ia melihat Yesus, Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah, mari kita lihat. Maria Magdalena sudah mendapat jamahan dari Tuhan. Maria Magdalena sudah dibebaskan Yesus dari 7 setan itu. Ia sekarang keadaannya sudah pulih. Ia bersih. Dan saat inilah ia bisa memberikan kesaksian tentang apa yang telah dialaminya. Memang benar saudara-saudari bahwa orang yang belum pernah dijamah oleh Tuhan sulit sekali memberikan kesaksian tentang Yesus kepada orang lain. Nah, tobat. Itulah keistimewaan bagi Tuhan. Bahwa Maria Magdalena bertobat
dan kembali kepada Yesus. Itulah juga yang membuat Maria Magdalena menjadi istimewa bagi Tuhan. Lihat, Petrus yang bertobat menjadi kepercayaan Yesus. Santo Paulus yang bertobat mau menyingkirkan semua orang Kristen dipakai oleh Tuhan dalam perjanjian baru. Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan akhirnya menjadi rasul yang hebat. Dan sekarang kita lihat Maria Magdalena yang banyak dosanya, tapi diampuni dan dipakai oleh Tuhan. Dan kita kenal di dalam kitab suci. Kemudian kita lihat waktu Maria Magdalena pergi memberitahukan itu kepada rasul-rasul. Dikatakan pada ayat 10b, rasul-rasul sedang berkabung dan mereka menangis. Ini juga menandakan kepada kita bahwa rasul-rasul itu tidak beriman. Sudah 3 tahun mereka dididik oleh Yesus. Sudah mendengarkan khotbah, ajaran Yesus. Tapi iman mereka tetap mati. Mereka mengira bahwa kematian Yesus itulah titik. Tidak ada lagi apa-apa. Habis. Dan mereka itu mengalami yang disebut dalam hidup rohani desolasi. Sedangkan kita lihat Maria Magdalena lain sekali. Maria Magdalena sudah diubah oleh Yesus. Imannya itu hidup. Dia mengatakan Yesus tak mungkin mati. Ia menang. Dan itulah keyakinannya bahwa Yesus itu hidup lagi. Itulah keistimewaan dari Maria Magdalena. Ia mengalami konsolasi. Seperti istilah di dalam hidup rohani. Kita melihat ayat 11 dalam kitab suci. Waktu Maria Magdalena memberitahukan kepada rasul-rasul bahwa ia melihat Yesus dan Yesus bangkit. Rasul-rasul itu tidak percaya. Kenapa? Kenapa mereka tidak percaya? Ya, mereka tersinggung. Tersinggung besar egonya. Mereka berkata, siapa Maria Magdalena? Hidupnya, wow, kok dia yang pertama melihat Yesus? Mereka tidak percaya. Maka dapat disimpulkan, saudara-saudari, rasul-rasul itu cemburu. Rasul-rasul itu iri hati. Dan rasul-rasul itu sombong. Mereka tertambat pada yang lahiriah. Maria Magdalena begini. Maria Magdalena begitu. Sudah gelap. Tapi bagi mata Yesus, Maria Magdalena menjadi lain sekali. Mata Yesus transparan akan apa yang terjadi. Ya. Dan pandangan Yesus tembus sampai ke hati Maria Magdalena. Ia tahu Maria Magdalena memang pernah berdosa berat. Tetapi Maria Magdalena saat ini mempunyai pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan itulah perubahan yang besar pada Maria Magdalena. Dan Yesus sangat kagum kepada dia. Nah sekarang bagaimana kita? Kita pun seringkali berbuat seperti para rasul. Tertambat pada lahiriah. Teman kita pernah bersalah 1 kali. Dicap untuk selama-lamanya. 1 kali ia salah, selama-lamanya salah. Itulah kita melihat manusia. Tertambat oleh apa yang dia lihat.
Mungkin salahnya satu kali saja. Tapi capnya untuk selama-lamanya. Ini tertambat oleh yang lahiriah. Dan orang seperti ini pun gampang tertipu. Gampang tertipu. Tertambat oleh yang lahiriah. Kakak saya di Taiwan pernah ditipu. Begini cerita singkatnya. Ia hidup dengan suaminya, satu rumah, sendiri. Dan pada satu hari ada 2 orang, ya dikatakan dari dinas sosial mau memberikan sumbangan. Mereka masuk ke rumah, yang satu wawancarai kakak ipar saya, yang satu wawancarai kakak saya. Dan tak bagaimana dihipnotis sehingga mereka mengeluarkan buku-buku tabungan. Suruh tanda tangan, ditandatangani, dan seterusnya. Dan kedua orang itu yang datang pakai dasi, pakai jas, seperti orang yang sungguh-sungguh baik hati dari dinas sosial yang mau menolong. Begitu mereka pergi, kakak ipar saya terkejut. Kenapa saya beri itu? Mereka langsung hubungi bank, terlambat. Uang semuanya sudah disita oleh kedua ini. Bahayanya orang yang tertambat pada lahiriah. Dikiranya pakai mobil, pakai jas, wah itu sudah hebat. Orang tompang-tamping, dan rambutnya tak karuan, wah itu orang tidak baik. Sering kita manusia pun tertambat oleh itu. Sama seperti para rasul melihat Maria Magdalena. Kita melihat selanjutnya. Sesudah Maria Magdalena memberitahukan kepada rasul-rasul, mereka tidak percaya akan apa omongan dari Maria Magdalena. Kemudian datang lagi Yesus memperlihatkan diri kepada 2 murid di Emmaus, Kleofas dan kawannya. Waktu makan bersama itu, tiba-tiba mereka melihat, hei, orang ini adalah Yesus. Mereka mau panggil Yesus, Yesus sudah menghilang. Begitu mereka tahu bahwa mereka melihat Yesus itu, mereka berjalan kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada para rasul. Mereka melihat Yesus, Yesus berjamuan bersama dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Rasul-rasul pun tidak percaya. Mereka tidak mau percaya, ini orang Emmaus, orang kampungan, ranking bawah, papan bawah. Kenapa Yesus memperlihatkan diri kepada mereka duluan daripada kami? Kami kan rasul, seharusnya kamilah. Begitulah kita lihat kesombongan mereka, kedegilan hati mereka. Ya, picik, tidak mau mendengar orang lain, sangat sombong dan tidak rendah hati terhadap apa yang Yesus tunjukkan. Jadi, baik kepada Maria Magdalena maupun kepada murid di Emmaus, murid-murid itu tidak percaya. Kami saja belum lihat Yesus. Bagaimana kamu melihat Yesus? Itulah tudingan mereka terhadap Maria Magdalena dan terhadap 2 murid dari Emmaus. Memang begitulah terjadi di dalam dunia nyata ini. Sulit sekali kita mempercayai orang yang lebih goblok daripada kita. Coba orang goblok itu ngomong sesuatu, kita tidak mau percaya, kan? Kita seringkali sinis juga terhadap mereka yang mempunyai latar belakang buruk. Masakan itu bisa terjadi karena mereka. Kita sinis. Dan sini penting sekali di dalam kitab suci pada ayat 14a. Dikatakan di sini, pada akhirnya. Nah, itu penting bagi kita. Pada akhirnya, itu kata yang penting. Maksudnya begini,
bahwa Yesus sudah coba meyakinkan murid-murid bahwa dia itu telah bangkit, baik melalui Maria Magdalena maupun melalui 2 murid dari Emmaus. Yesus sudah bangkit. Tetapi murid-murid dan rasul itu tidak mau percaya. Tidak mau percaya. Mereka tidak berhasil karena murid-murid itu degil, keras kepala, sombong. Inilah yang disebut pada akhirnya. Apa yang terjadi? Sekarang Yesus mau memperlihatkan dirinya sendiri. Ya. Dan Yesus memang memperlihatkan diri lebih dulu kepada Maria Magdalena dan 2 murid dari Emmaus, papan bawah. Tetapi tindakan Yesus itu adalah sengaja dibuat. Kenapa begitu? Lihatlah, Injil yang tadi kita baca itu dikarang oleh Santo Markus. Dan Markus itu menurut sejarah dikatakan adalah murid dari Rasul Petrus. Jadi kalau Petrus itu pergi kemana-mana dan dia itu berkhotbah, mengajar. Nah, apa ajarannya, apa khotbahnya, itulah yang dituliskan oleh penginjil Markus. Dan dalam pengkhotbahnya kepada orang-orang, Petrus, ya, ia mau dengan gamblang mengatakan, begitulah dulu kami. Tidak percaya, hati keras. Tidak mau percaya kepada orang. Kami sombong. Itulah maksud dari tulisannya. Jadi Petrus itu mau mempermalukan dirinya sendiri. Inilah kita lihat maksud dari catatan Injil itu. Petrus mau mengatakan, sesudah kamu baca ini, coba jangan berbuat seperti itu lagi, seperti kami ya. Percayalah kepada walaupun orang yang agak rendah. Percaya kepada mereka. Dan Injil ini bagi kita ialah suatu Injil yang ya pedagogi. Ada ajaran di dalamnya. Kita melihat saudara-saudari yang terkasih. Selama Yesus hidup, rasul-rasul utama. Tapi sesudah Yesus itu pergi, rasul-rasul menjadi terakhir. Seperti Yesus katakan, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Tetapi yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Nah, Injil Yesus itu tidak dapat diubah. Dan akhirnya kita lihat pada ayat 14b dikatakan, Yesus menegur rasul-rasulnya. Ia menegur mereka. Memang ditegur tidak pernah enak. Kecuali kalau kita ini bermuka tembok. Rasul-rasul ditegur oleh Yesus. Mereka kurang iman. Hatinya degil. Tidak percaya. Tentu rasul-rasul itu malu sekali. Rasul, ya mereka pemimpin-pemimpin gereja. Mereka leader. Mereka itu pelayan-pelayan Tuhan. Dan sekarang dipermalukan oleh Yesus. Ditegur. Karena tidak mau yakin akan kelebihan orang lain. Kebangkitan Yesus, saudara-saudari, harus mengubah kita. Harus mengubah kita. Petrus lihat, ia berani mengakui 3 kali penyangkalan pada Yesus. Ia mengakuinya. Ia berubah.
Dan Yesus memakai dia sebagai paus pertama di dalam gereja kita. Lihat Rasul Paulus. Ia mengangkat senjata, surat lengkap untuk menangkap semua orang Kristen. Dijebol ke dalam penjara. Ia penganiaya orang Kristen. Tapi ia ditangkap oleh Yesus. Dipergunakan oleh Yesus sesudah dia berubah. Bertobat dari Saulus menjadi Paulus. Demikian kita melihat Maria Magdalena yang dosanya penuh dan lengkap. Dia bertobat sungguh-sungguh. Yesus memakainya sebagai orang pertama, wanita lagi, melihat Yesus pertama kali sesudah Yesus itu bangkit. Lihat Centurio, kepala serdadu itu, yang juga menombak lambung Yesus. Ia akhirnya berkata, orang ini sungguh anak Allah. Sesudah menyaksikan semuanya, ia mengakui, ini bukan manusia biasa. Ini anak Allah. Oke, saudara-saudara, Paskah luar biasa. Maria Magdalena luar biasa. Dan kita semua pun luar biasa. Selamat Paskah. Haleluya. Ayo, siap. Terima kasih, Pastor Agustinus Yo.